mau bahas Oke. tema tentang Heeh. reksadana. Jadi Ya, reksadana ini siap. tuh jadi topik yang favorit banget nih Om. Banyak banget nih Zefriends yang nanya di Iya. Instagram, di Twitter, pokoknya Mhm, mhm, nanyanya tentang reksadana mulu. Kan aku nggak bisa mhm. jawabnya ya Om. Jadi aku hadirkanlah Om Iwan di sini untuk Ah, menjawab oke. pertanyaan dari Zefriends semua. Oke. Nah Om, pertanyaan pertama nih Om. Reksadana itu sebenarnya apa sih Om? Boleh dijelasin ke Zefriends? Oke. Sebenarnya nama aslinya harusnya dana reksa. Dana Oh pensiun, dana gitu. untuk orang pensiun. Dana reksa, dana Oke. yang direksa, yang dikelola. Jadi dari definisinya itu adalah wadah ya untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, jadi teman-teman semua, teman-teman Zafren. Kemudian oleh manajer investasi, katakan saya manajer investasi, saya investasikan di dalam portofolio dari efek. Portofolio itu campuran apa kombinasi. Nah, efek itu adalah surat berharga, bisa saham, bisa obligasi, obligasi syariah atau sukuk, bisa juga untuk ditaruh di deposito dan semacamnya. Jadi itu kira-kira seperti itu. Jadi dengan demikian, apa kayak Melisa sama Jafrens, kalau naruh uang di reksadana, kemudian oleh manajer investasi, uang tersebut diinvestasikan ke dalam suatu portofolio efek menurut ketentuan yang disepakati dalam prospektus. Gitu. Jadi Oke, wah, akadnya itu kalau menikah kan ada akad nikah, kalau di ya, reksadana akad itu dia ada di prospektus. Gitu. prospektus. Oke, jelas Hmm. banget ya reksadana itu semacam wadah ya Om ya. Nah, Ya wadah ya. kemudian apa sih Om yang membedakan investasi di reksadana sama investasi di instrumen lainnya seperti misalkan deposito atau investasi langsung di saham gitu Om? Jadi gini, sebetulnya semua orang yang mau investasi di saham dan semacamnya itu memerlukan namanya diversifikasi. Ya, Oke, diversifikasi berapa bakar orang beda-beda, tapi gurunya Warren Buffett bilang minimum 30 jenis instrumen. Nah, kalau 30 jenis instrumen, uangnya harus banyak kan? Itu yang pertama. Kemudian kedua, yang namanya diversifikasi juga ada cara menghitungnya, cara memilihnya. Sehingga diperlukan kemampuan yang namanya manajer investasi. Jadi buat teman-teman sekalian, Zafrans, yang uangnya nggak banyak banget, yang tidak punya kemampuan seperti manajer investasi, kan bingung gimana caranya. Nah, dibuatin tempat, namanya oke, reksadana. Jadi dengan taruh uang reksadana 50.000 juga akan dapatkan efek diversifikasi dan pengelolaan manajer investasi yang baik. Jadi uang sedikit tapi dapat manfaat yang seperti seakan-akan kita punya uang puluhan miliar, ratusan miliar gitu. Gitu oke. kira-kira. Wah, cukup jelas banget nih Om. Nah, Ya. terus kalau misalkan nih ada Zafrans yang tadi sudah mendengar penjelasan Om Iwan, terus pengen nih berinvestasi di reksadana. Mulainya itu harus dari mana sih Om? Jadi gini, pertama ya harus milih reksadana yang mana dulu ya. Jadi seperti Oke, kita sekarang mau naik pesawat atau naik mobil gitu dari Jakarta ke Bandung gitu ya. Kita pilih dulu nih mobil yang seperti apa ya. Mau yang ngebut-ngebut cepet atau mau yang nyaman atau yang rame-rame gitu. Itu beda-beda. Nah, kemudian setelah kita pilih, kita baca dulu peraturannya. Itu ada prospektus. Kemudian setelah kita tahu baca prospektusnya, baru kita lihat data terakhir dia seperti apa. Itu namanya fact sheet. Jadi oke, sesudah itu baru kita mau investasi. Investasi caranya apa? Harusnya itu kita datang ke manajer investasi, ketok, manajer investasi saya menaruh uang 50.000 gitu. ya, Tapi kan semua orang seperti itu kan repot. Akhirnya investasi buka tempat untuk masuk yang sekarang dengan cara digital ada platform. Jadi banyak banget platform digital, ya. Anda bisa datang ke sana untuk berinvestasi, bisa memilih reksadananya. Tapi sebenarnya sebelum memilih harus baca dulu prospektusnya harusnya. Ya, banyak orang nggak seperti itu. Tapi harusnya baca dulu prospektusnya dan tahu kira-kira seperti apa kondisinya, baru masukin. Nah, jadi gerakannya sederhana sih. Apa buka di handphone ya, buka aplikasinya, ya, masukin nama kita segala macam, nomor segala macam, buka rekening, kirim uang ya ke rekening tersebut, terus kemudian tinggal masukin sana. Saya mau beli reksadana A ya, dengan uang sekian atau unitnya sekian gitu. Nah, per lembarnya kalau di saham ada lembar. Kalau di ya, reksadana namanya unit, unit, unit oke, penyertaan. Nah, jadi kalau apa saham kan per lembarnya bisa naik turun harganya. ya, Nah, di reksadana juga per unitnya itu ada
Bisa naik turun juga ya, Om? Harganya, harganya namanya nilai aktiva bersih (NAB) Oke, NAB. gitu. Oke, oke. Jadi portofolio ini setiap hari oleh bank kustodian dihitung nilainya. Setelah dihitung nilainya dibagi dengan jumlah unit penyertaan sehingga dapat nilai per unit penyertaan yang kita sebut sebagai nilai aktiva bersih per unit penyertaan. Tapi biar pendek nyebutnya NAB aja gitu. Nilai aktiva Oke. bersih. Wah, menarik banget nih. Pasti Ya. udah banyak Zafrans yang mau tahu lebih banyak nih soal reksadana. Nah, Nah, aku juga mau info nanti kita tanggal 23 Juli ya Om ya, akan ada kelas POPs online dengan tema kupas tuntas reksadana batch ketiga. Udah batch ketiga loh Om, udah banyak banget nih berarti iya. peminatnya. Nah, di kelas tersebut Nah, nanti Om kalau Iwan kalau di akan sini itu mengupas. seperti kita datang ke satu restoran, ke Ya, satu toko atau tempat es krim gitu ya. Boleh nyicipin boleh sedikit boleh. ya. Tapi kalau makan satu Sampel dulu ya satu Om. mangkok ya harus beli Harus apa beli buat dong. besok hari Jumat gitu. Kalau sekarang Iya nyicipin sih bener-bener. boleh-boleh aja nyicipin. Boleh Tapi dong nggak bakal nyicip. kenyang lah. Gitu. Kalau mau Hmm. kenyang langsung aja ke Instagram @zafinance, lalu Zafriends klik link yang ada di bio, daftar sekarang ya Om ya. Jadi bisa nyicipin nih Iya biar dong, kenyang. iya dong. Oke, nah Om, Hmm. gimana nih Om? Tadi udah dijelasin juga kan cara membeli reksadana. Terus kita bisa tahu nggak sih Om cara memilih produk yang apa ya, yang tepat atau yang baik gitu Om buat buat yang awam baru mau beli reksadana nih, investasi di reksadana. Oke, ya. Jadi saya bilang tadi reksadana bisa dibandingkan seakan-akan kita mau naik kendaraan bermotor ya, Iya, mobil dari Jakarta ke Bandung. Ada apa namanya sekarang ada travel, terus bisa pakai mobil sendiri, bisa naik bus macam-macam kan, semua iya, kendaraan darat semua. Nah sama reksadana semacam itu. Sebetulnya reksadana itu macamnya tergantung pada isinya, isi oke, portofolionya. Isi portofolio ada 3 macam barang di sana. Pertama saham, yang kedua namanya obligasi atau sukuk, yang ketiga iya, yang namanya instrumen pasar uang kayak deposito. Nah, jadi sekarang kalau kita lihat cirinya, kalau deposito itu selalu memberikan hasil, iya, pokoknya tidak menurun. Nah, saya dulu waktu menerbitkan reksadana, saya bilang itu kayak melati. Bunga melati kan kecil ya, tapi selalu wangi dan selalu wangi. berkembang terus. Jadi kayak deposito. Nah, lawannya itu memang saham. Saham itu harga bisa naik turun, ya. Tapi dalam jangka panjang hasilnya hampir selalu ya 90% itu akan bagus gitu. Nah, jadi sama seperti bunga mawar. Bisa mekarnya gede sekali, wangi, bermacam-macam warnanya, tapi bunga mawar ada apanya? Ada durinya. Ada durinya, Aduh, sama saham itu ada durinya. Kalau oke. pas kena durinya, aduh, jatuh kayak Aduh, kemarin tahun 2020, gini nyesel gigit apa gigit jari ya jari Om. dulu lah sementara. Heeh. Tapi nanti sesudah itu balik lagi, tumbuh lagi, Oke, terbang lagi gitu. Nah, itu dua ya. oke, Di tengah-tengah itu ada yang namanya obligasi. oke, Obligasi itu adalah yang memberikan apa bunga dan jangka panjang. Umumnya obligasi itu hasilnya lebih bagus daripada deposito umumnya, ya. Dan dia jangka panjang. Cuma bedanya kalau deposito pokoknya tidak bisa berkurang, obligasi itu bisa berkurang pokoknya. oke. Jadi tapi tidak turun seperti kena duri gitu, nggak ada durinya sih, Nggak cuma ada ya durinya ya. kayak apa sedikit nggak enak digatel gitu ya lah, gitu, turun sedikit gitu ya. Jadi ada 3 macam kan instrumennya. Kalau Anda ambil reksadana pasar uang, tadi kayak bunga melati. Anda ambil Iya, reksadana saham, itu seperti tadi bunga mawar. bunga mawar. Kalau Anda ambil reksadana pendapatan tetap, itu bunga melati yang lebih lebih apa kuat lah, lebih besar. Nah, Oke, di tengah-tengahnya gabungan semuanya itu bisa kadang-kadang kayak mawar, bisa kadang kayak melati, saya kasih nama anggrek. Gitu. Jadi warna macam-macam tapi tidak sewangi oke. mawar, tapi juga lebih besar pada melati dan juga bunganya tahan lama juga gitu. Jadi ada Oh, 4 macam nggak ada durinya ya sebenarnya. Om kalau itu nggak ada durinya. Durinya ada cuman kalah Kecil kalah ya Om sama ya. yang lainnya lah Iya, gitu. iya, iya, iya. Kecil lah kecil durinya. Jadi sekali Oke, lagi yang paling bawah itu namanya reksadana pasar uang, oke, selalu berbunga. Yang kedua reksadana pendapatan tetap.
berbunganya harus lebih besar, tapi kadang-kadang dia bisa turun. Yang ketiga, reksadana campuran, ini antara yang tadi tetap dengan saham, yang terakhir reksadana saham. Jadi ada 4. Oh, mudah banget Jadi nih tinggal pilih mau adanya. yang mana, Iya, mau mau naik bunga mau yang kemana melati, gitu. mau mawar, mau anggrek, terus satu lagi apa, Om? Namanya Seruni sebetulnya. Saya kasih nama dulu Seruni. Seruni. Oh, tinggal pilih tuh Ya, bunga-bunga yang iya itu Zafrans yang ya. sesuai sama yang Zafrans mau ya, Om ya, dan Zafrans butuhkan Oke, tentunya. siap. Nah, Hmm. Om Iwan, terus ada lagi nih yang nanya katanya, kalau reksadana itu ada yang syariah nggak sih, Om? Boleh diceritain nggak sih, Om? Gitu. Ya ada dong, kan aku Ada yang dong bikin nih, dulu. tuh. Jadi Yang reksadana bikin itu Zafrans. sebetulnya, reksadana sebetulnya yang pertama ada reksadana berbentuk perseroan terbatas. Oke. Dia keluarinnya saham, bukan unit penyertaan. Tapi itu nggak laku. Terus Oh. kemudian Juli, bulan ini bulan Juli nih, 25 tahun yang lalu, Nah, bulan reksadana ya, Om? 1996, saya nerbitin reksadana bulan Juli. Jadi 25 tahun yang lalu, buat orang yang umurnya sekarang pas 25, pas Anda lahir itu, saya bikin reksadana. Nah, reksadana Jadi itu yang ini pertama, bulan ulang reksadana, tahun reksadana ya, Om ya? reksadana betul. Jadi yang tadi anggrek, mawar, sama melati itu pertama kali keluar. Terus kemudian, setahun kemudian, 1997, saya terbitkan reksadana syariah. Ya, dan Oke. reksadana yang pasar uang yang seruni tadi itu. Jadi udah. Jadi udah 24 tahun tuh reksadana syariah adanya. Jadi boleh yang mau syariah, yang mau sesuai sama hati nurani, Oke, silahkan ada pilih yang ya, Om ya? syariah. Nah, syariah juga ada yang saham, ada yang pasar uang, ada yang pendapatan tetap, ada yang campuran, sama semua ada. Gitu. Ya, ya. Oke, Oke. apalagi? Waduh, jadi Zafrans udah banyak nih pilihannya. Ada yang syariah, ada yang bunga-bungaan tadi tergantung dari Zafrans yang paling nyaman yang mana silahkan dipilih. Nah, aku Uh, juga mau ingetin kalau Zafrans mau bertanya, silahkan klik box yang ada logo tanda tanya yang di bawah tuh kanan bawah. Nah, ya, nanti nanya di situ ya, Om Iwan akan menjawab langsung. boleh. Lanjut nih Ya. Om ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Om Silakan. kinerja reksadana nih Om selama 10 tahun terakhir? Hmm, Katanya waktu hmm. pandemi kan tahun 2020 kemarin tuh banyak yang anjlok gitu Om. Harus gimana nih Om kalau menghadapi kejadian seperti itu?